Cara membuat akun GF akuntansi. Yang pertama, tekan buat data baru yang saya lingkari. Lalu tekan tanda panah yang saya bulatin. Tekan mahasiswa, terus make new folder, isi nama. Isi nama dengan format GF akuntansi, nama kita sendiri. Isi nama kita sendiri, lalu alamat, dan negara Indonesia. Jenis usaha, pilih distributor atau supplier. Metode perhitungan, pilih average. Mata uang transaksi, pilih IDR dan SGD. Lalu mata uang dasar, pilih IDR. Lalu centang pembulatan didasarkan setting. Dan nomor PO, pilih tahunan. Jenis paket yang dipilih, yaitu pilih paket accounting platinum. Lalu modul yang mau diaktifkan, centang modul dasar, cash control, GL control, dan buat kode perkiraan. Nah, di sini pilih menu pembelian yang diaktifkan, yaitu purchase order dan pembelian dan teratur pembelian. Menu penjualannya pilih quotation, sales order, penjualan dan teratur penjualan, dan membuat daftar tagihan piutang. Nah, setelah selesai isi data, lalu tekan proses. Cara login, klik 2 kali pada bagian nama, masukkan username dan password. Yang pertama, kita mau input data vendor. Nah, di sini sudah ada data vendor. Teman-teman bisa lihat sendiri. Cara masukin data vendor, yang pertama kita tekan master file, lalu pilih vendor, lalu tekan tanda biru yang di atas yang saya lingkari merah. Masukin data sesuai dengan data Excel vendor tadi, lalu isi nama PT Sumber Berkah, alamat Tanjung Pinang, kredit 30 hari. Lalu ulangin kembali, masukin datanya sampai ke PT Rezeki Jaya. Berikut hasil ke-6 data vendor yang sudah diinput. Nah, yang kedua kita mau input data customer. Teman-teman bisa lihat sendiri data customernya. Cara masukin data customer, tekan master file, lalu pilih pelanggan, lalu tekan tanda biru yang di atas yang saya lingkari merah. Masukin data sesuai data customer yang di Excel, lalu isi nama Bapak Dirgantara, alamat Tanjung Pinang, lalu centang personal atau perorangan, dan diulangin lagi sampai data customer Rina. Lalu ini hasil data customer yang sudah diinput sebanyak 10 kali. Nah, yang ketiga kita mau masukin data item. Nah, di sini teman-teman bisa lihat datanya dan perhatikan juga box itu isinya berapa, RAM itu isinya berapa, dan pack itu isinya berapa. Jangan sampai salah. Sebelum kita masukin data item nama dan kode, kita masukin dulu satuannya, yaitu tekan master file, terus pilih item. Cara masukin satuan, tekan tanda hijau yang ada di atas yang saya lingkarin, lalu tekan tanda biru yang saya lingkari. Nah, sebelum masukin nama dan kode, kita masukin dulu satuannya. Yang pertama, amplop, satuannya pieces, pack, dan box. Lalu pieces isinya 1, pack isinya 20, box isinya 50. Lalu tekan simpan dan ulangi lagi sampai habis. Nah, ini hasil satuan yang sudah diinput tadi. Cara masukin data item yaitu tekan master file, lalu pilih item, lalu tekan tanda biru yang di atas yang sudah saya lingkari warna merah. Lalu masukin data sesuai data item yang di Excel dan isi namanya amplop, kodenya AMLP, satuannya pieces titik box. Lalu ulangi lagi sampai ke 15 kali paperclip. Nah, ini adalah hasil data item yang sudah dimasukin sebanyak 15 kali dari data Excel item tadi. Yang keempat, kita memasukin data beginning balance. Itemnya ada buildings, peralatan, kendaraan, dan perabotan. Dan perhatikan kode akunnya masing-masing. Sebelum masukin data beginning balance-nya, kita masukin dulu data aktiva tetap dan kode akunnya. Tekan sistem setup, lalu kode perkiraan yang sudah saya lingkari warna merah. Nah, di sini ada akun-akun aktiva. Tadi itu di aktiva tetap cuma ada peralatan kantor dan kendaraan. Bangunan dan perabotan belum ada. Untuk masukin akun aktiva bangunan dan perabotan, tekan tanda biru yang di atas yang sudah saya lingkari.
Lalu masukin kode akun 1.2300, nama AT strip bangunan, tekan simpan dan jangan lupa ketik header ya, biar tulisannya bold. Lalu ulangi lagi untuk aktiva perabotan. Untuk masuki data pada aktiva bangunan, klik aktiva bangunan, lalu pilih tambah data, tekan detail, bukan header ya, tapi detail. Terus kodenya 1.2310, golongan aktiva tetap, nama bangunan. Dan ulangi lagi untuk aktiva perabotan, dan ini hasil dari yang sudah diinput. Berikut ini hasil keseluruhan aktiva. Setelah kita masukin data aktiva tetap di kode perkiraan, sekarang kita masukin data beginning balance. Tekan GL, lalu aktiva tetap. Pada aktiva tetap ini ada bangunan, kendaraan, peralatan, dan perabotan. Kalau mau masukin datanya, tekan dulu bangunan, lalu tekan tanda biru yang di atas. Di sini saya sudah tekan bangunan dan tekan tanda biru yang di atas. Lalu di sini ada tanggal beli, diisi sesuai dengan data yang ada di Excel beginning balance. Lalu ada kode AT diisi, nama AT diisi, harga belinya juga diisi, dan usia susutnya juga diisi. Dan jangan lupa tekan disimpan. Lalu ulangi untuk gudang batu 10, dan ini adalah hasil beginning balance aktiva tetap pada bangunan. Lalu input lagi datanya sesuai dengan data aktiva kendaraan, dan ini hasil beginning balance AT kendaraan. Ulangin lagi untuk masukin data aktiva tetap untuk perabotan sesuai dengan data yang ada di Excel, dan ini hasil beginning balance aktiva tetap perabotan. Dan yang terakhir, ulangi lagi untuk aktiva tetap peralatan, masukin datanya sesuai dengan data yang ada di Excel, dan ini hasil beginning balance AT peralatan. Lalu yang kelima, kita mau masukin data purchase order. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada data purchase order. Cara masukin data purchase order, tekan pembelian, terus pilih purchase order. Lalu tekan tanda biru yang di atas yang sudah saya lingkari. Kemudian masukin data sesuai data purchase order yang ada di Excel. Yang tarikan yang pertama ada PT Indomakmur. Jadi di situ dibuatnya vendor PT Indomakmur, terus keterangannya dibuat deposit 750.000, sisanya AP. Terus tekan tambah dari master file yang saya lingkari warna merah. Kemudian masukin lagi data vendor yang ada di Excel. Yang pertama ada item amplop, kodenya AMLP, kuantitinya 15, unitnya box, harganya 21.000, totalnya 315.000, lalu tekan simpan. Lalu ulangi lagi masukin data PT Indomakmur 6 kali sampai amplop file, dan ini hasil purchase order PT Indomakmur. Kemudian masukin lagi data item toko syahadat sebanyak 5 kali, caranya masih sama seperti tadi, dan ini hasil purchase order toko syahadat. Nah, masukin lagi item untuk CV Prima Jaya ada 4, caranya masih sama seperti tadi, dan ini hasil purchase order CV Prima Jaya. Ulangi lagi seperti tadi, untuk PT Rezeki Jaya itemnya ada 5, dan ini hasil purchase order PT Rezeki Jaya. Ulangi seperti tadi untuk toko Abadi Sejahtera itemnya ada 5, dan ini hasil purchase order toko Abadi Sejahtera. Nah, yang terakhir masukin lagi item PT Sumber Berkah, yaitu ada 3, dan ini hasil keseluruhan purchase order PT Sumber Berkah. Dan ini hasil akhir keseluruhan purchase order, ada PT Indomakmur, Toko Syahadat, CV Prima Jaya, PT Rezeki Jaya, Toko Abadi Sejahtera, dan PT Sumber Berkah. Lalu yang terakhir kita memasukin data selling order. Nah, di sini bisa kalian lihat ada data selling order. Cara masukin data sales order, tekan penjualan, terus tekan sales order. Kemudian tekan tanda biru yang di atas yang saya lingkari warna merah.
Masukin data sesuai data sales order yang ada di Excel. Nah, caranya masih sama seperti purchase order tadi. Pelanggannya yang pertama kita isi PT Jaya Abadi. Kemudian catatannya kita buat deposit 500.000, sisanya AR. Tanggalnya jangan lupa dibuat juga, sesuaikan dengan data di Excel. Kemudian tekan tambah yang saya lingkari warna merah. Kemudian masukin data sesuai data sales order yang ada di Excel. Di sini vendornya ada PT Maria, itemnya kertas A4, kodenya A4, jumlahnya 18, unitnya RIM, harganya 55.000, totalnya 995.000. Lalu tekan simpan. Masukin untuk vendor PT Jaya Abadi, itemnya ada 6. Caranya seperti tadi masih sama. Dan ini hasil keseluruhan sales order PT Jaya Abadi. Ulangi lagi untuk CV Andilo, itemnya ada 5 dan ini hasil keseluruhan CV Andilo. Kemudian ulangi lagi untuk PT Indojaya, itemnya ada 4. Kemudian ini hasil sales order PT Indojaya. Ulangi lagi untuk vendor toko Segapura, itemnya ada 5, dan kemudian ini hasil keseluruhan sales order toko Segapura. Yang terakhir ada vendor toko maritim, itemnya ada 5, dan ini hasil keseluruhan sales order toko maritim. Di sini hasil keseluruhan sales order ada vendor PT Jaya Abadi, CV Andilo, PT Indojaya, toko Segapura, toko maritim, dan PT Maria.